Permisi dok. Assalamualaikum Dek. Salam dok. Perkenalkan, saya Dr. Alfia yang akan bekerja pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas adik terlebih dahulu. Kalau boleh tahu namanya adik siapa? Kelvin dok. Adik Kelvin. Umurnya berapa adik Kelvin? 18. 18 tahun. Nah, adik Kelvin pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Masih pelajar dok. Pelajar. Adik Kelvin alamatnya di mana? Di Bengsol dok. Di Bengsol. Adik Kelvin tinggalnya dengan keluarga atau sendiri? Masih dengan keluarga dok. Dengan keluarga. Oke, Dek Kelvin, jadi di sini saya akan menanyakan seputar gejala Dek Kelvin. Jadi Dek Kelvin akan menjawab seputar apa yang saya bilang. Apakah Dek Kelvin bersedia? Insya Allah dok. Oke. Kalau boleh tahu Dek Kelvin, keluhan utamanya sampai datang kemari apa? Demam dok. Demam. Sudah berapa lama demamnya Dek? 3 hari dok. Sudah 3 hari. Demamnya menetap atau hilang timbul Dek Kelvin? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Dek Kelvin demamnya meningkat pada pagi hari atau malam Pagi hari? hari dok. Pagi hari. Apakah ada keluhan lain seperti batuk Dek Kelvin? Tidak ada dok. Tidak ada dok. Apakah kepalanya Dek Kelvin rasa sakit? Iya dok. Rasa sakit. Apakah lehernya terasa sakit saat menelan? Iya dok, sakit kalau menelan dok. Oh, sakit saat menelan. Apakah badannya Dek Kelvin terasa ngilu? Iya dok, ini dok. Terasa ngilu. Apakah ada mual dan muntah Dek Kelvin? Ada dok. Ada. Apakah Dek Kelvin nafsu makannya baik? Tidak memang dok. Kurang baik? Iya. Oke. Apakah ada Dek Kelvin tetangga yang mengalami seperti ini? Alhamdulillah tidak ada dok. Tidak ada di? Oh, tidak ada. Selama pengobatan, Dek Kelvin sudah minum obat sebelumnya? Sudah dok. Kalau boleh tahu obatnya apa? Sanmol dok. Sanmol. Oke, Dek. Perkembangan setelah minum obat Dek Kelvin apa? Tidak ada dok. Tidak ada perkembangan. Oke. Dek Kelvin riwayat penyakit dahulu apa? Alhamdulillah tidak ada dok. Tidak ada di? Riwayat penyakit keluarga ada? Tidak ada dok. Tidak ada. Kalau boleh tahu riwayat alergi Dek Kelvin apa? Udang dok. Udang di? Oh, oke. Oke Dek Kelvin, jadi saya akan men-cross check ulang kembali informasi Dek Kelvin berikan. Adik Kelvin umur 18 tahun, masih pelajar, tinggal di Bengsol. Keluhan utama itu demam. Sudah sejak 3 hari yang lalu, demamnya hilang timbul, demamnya meningkat pada pagi hari, serta mengalami kepala sakit, lehernya terasa sakit menelan, badannya terasa ngilu, ada mual dan muntah juga, nafsu makan kurang baik. Dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas Dek Kelvin? Jelas dok. Jelas Dek. Oke, baik. Jadi Dek Kelvin, untuk memastikan penyakit Dek Kelvin apa, jadi saya akan melanjutkan pemeriksaan penunjang dan fisik untuk mengetahui diagnosis Dek Kelvin apa. Apakah Dek Kelvin bersedia? Insya Allah dok. Oke, terima kasih Dek Kelvin. Baiklah Dek, di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Sebelumnya Dek, bisa melepaskan terlebih dahulu bajunya. Iya dok. Persilakan Dek untuk baring. Iya dok. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termometer air raksa yang diletakkan di aksila dan menunggu selama 3-5 menit. Sembari menunggu 3-5 menit untuk melihat hasil suhu tubuh, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan nadi dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah dan menekan di arteri radialis selama 30 detik. Nah, hasilnya kita mendapatkan 64 yang berarti normal karena tekanan denyut nadi yang normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan dengan melihat atau mengamati irama pergerakan pernapasan selama 1 menit. Nah, hasilnya kita mendapatkan 18 yang berarti normal karena
pernapasan yang normal itu 14-24 kali per menit. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensi dan stetoskop. Jadi kita masukkan manset ke lengan menggunakan 3 jari untuk menentukan arteri brachialis dan meletakkan stetoskop ke arteri brachialis. Lalu kita pompa sampai tidak terdengar denyutan arteri brachialis. Yang pertama itu terdengar sistolik dan bunyi kedua itu diastolik. Jadi hasilnya itu 120/80 ml air raksa. Selanjutnya kita akan melepaskan tensinya. Kita akan melihat hasil dari suhu tubuh. Dari hasil suhu tubuh kita mendapatkan 39 yang berarti demam. Karena suhu tubuh yang normal itu 36-37. Kira-kira melakukan pemeriksaan tanda vital. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Baiklah Dek, kita akan melanjutkan pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan antropometri terdiri dari 3 hal. Yang pertama kita akan mengukur berat badan, yang kedua kita akan mengukur tinggi badan, yang ketiga kita akan mengukur lingkar perut. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan tersebut, alangkah baiknya mengeluarkan barang-barang terlebih dahulu seperti jam, handphone, barang pakaian adik udah ringan, silakan untuk naik di timbangan. Dengan angka 0, badan tegak, rileks, pandangan lurus ke depan. Oke, baik. Jadi hasil berat badan adik itu 47. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan adik. Silakan. Jadi badannya tegak, rileks, pandangan lurus ke depan. Oke, baik. Jadi hasilnya tinggi badan adik itu 158. Ukur lingkar perut. Mohon maaf Dek, di pemeriksaan kali ini kurang nyaman karena adik harus mengangkat sedikit bajunya terlebih dahulu. Jadi kita akan menentukan atau mencari titik letaknya arcus costa dengan menentukan crista iliaca. Selanjutnya kita menentukan titik letak di antara arcus costa dan crista iliaca. Jadi kita akan mengukur dengan memakai meteran. Permisi Dek. Jadi jika perutnya buncit, kita akan mengukur di permukaan perut buncit tersebut dengan meteran tidak terlipat. Oke, baik. Jadi hasilnya lingkar perut adik itu 72 sih. Setelah kita melakukan pemeriksaan antropometri, kita sudah mendapatkan hasil berat badan Dek Kelvin itu 47 kg, tinggi badan Dek Kelvin 158 cm. Jadi saya sudah mengkalkulasikan berat badan per tinggi badan itu mendapatkan 18,8 yang berarti Dek Kelvin normal. Karena pada dasarnya nilai normal IMT itu 18,5 sampai 22,9. Selanjutnya lingkar perut adik itu mendapatkan 72 yang berarti normal juga karena pada dasarnya nilai normal lingkar perut itu pada laki-laki kurang dari 90, pada perempuan kurang dari 80. Alhamdulillah Dek, terima kasih Dek. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Dan apakah kita melihat keruntukan pada rambut, melihat anemis atau ikteris pada mata, melihat deviasi septum nasi pada hidung, lihat pada tonsilitis pada mulut, dan melihat telinga apakah ada serumen, dan melihat leher apakah ada terjadi edema atau luka. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi.
yaitu kita akan menekan dan melihat raut wajah apakah ada perubahan atau tidak. Ini kita akan melakukan pemeriksaan perkusi dengan menggunakan jari telunjuk untuk mengetuk hingga terdengar bunyi timpani. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Yang pertama pada paru untuk mendengar pernapasan, yang kedua pada jantung untuk mendengar denyut jantung, dan yang ketiga pada abdomen untuk mendengar peristaltik usus. Alhamdulillah Dek, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Alhamdulillah Dek Kelvin, semua pemeriksaan telah kita lakukan. Selanjutnya saya akan menuliskan resep obat buat Dek Kelvin. 24 Juli 2020. Jadi kita tulis resep atau paracetamol 500 mg tab numero 10. Kita tuliskan dengan angka Romawi. Selanjutnya Signa, kita tuliskan S3 didait 1 tab Poscanum Prorenata. Ini untuk obat demam. Selanjutnya kita garis lalu berikan tanda paraf. Selanjutnya resep R garing vitamin C tab numero 6. Kita tulis angka Romawi. Selanjutnya Signa atau S2 didait 1 tab Poscanum Prorenata. Ini buat obat vitamin. Terus kita garis dan berikan tanda paraf. Setelah itu kita akan menutup resep obat tersebut agar oknum-oknum tidak menambahkan. Di sini pro atau nama pasien Dek Kelvin, umur 18 tahun, alamat Bengsol. Jadi Dek Kelvin, saya akan menjelaskan pembagian resep obat. Di sini ini dinamakan inskripsio yang terdiri dari nama dokter, tempat pekerjaan dokter, alamat pekerjaan dokter, nomor telepon dokter, dan nomor SIP dokter. Selanjutnya itu invokasio. Invokasio yaitu penulisan singkat dari dokter. Dan selanjutnya itu preskripsio, itu nama obat dan jumlah yang dikonsumsi. Selanjutnya itu signatur. Signatur tanda cara pemakaian dan dosis pemberian. Selanjutnya itu subskripsio, itu garis dan tanda paraf. Baiklah Dek, ini resep yang sudah saya tuliskan. Di sini paracetamol diminum 3 kali sehari, dikonsumsi setelah makan jika diperlukan, dan vitamin C diminum 2 kali sehari, dikonsumsi setelah makan jika diperlukan. Silakan Dek. Terima kasih Dok. Alhamdulillah, terima kasih Dek. Insya Allah Dek sembuh. Baik.